Shalom, puji Tuhan saudaraku ya. Memang kalau kita ini hidup di dalam jalur yang sesuai dengan rencana Tuhan, hidup menjaga kekudusan, maka kita akan merasakan bagaimana Tuhan itu memberikan pertolongan yang luar biasa pada kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam setiap keadaan yang kita lalui. Itu sebabnya dalam kitab Ayub pasal 17 ayat yang ke-9 disitu katakan orang yang benar itu tetap pada jalannya ya. Orang yang benar tetap pada jalannya dan orang yang bersih tangannya akan bertambah kuat. Kalau Anda hidup benar, kalau Anda hidup dalam kekudusan Allah, kita akan berada di dalam jalan yang Tuhan tetapkan, jalur yang Tuhan berikan bagi kita semua. Dan janji Tuhan ini katakan, semakin hari orang yang bersih tangannya, orang yang menjagai hidupnya dalam kekudusan Allah, dia akan menjadi semakin kuat. Halo, Anda mau jadi semakin kuat? Anda mau jadi semakin kuat? Jangan tambah lama, tambah lemah. Tambah lemah, tambah merosot, tambah kurang kekuatannya. Jangan, tapi biarlah kita tambah hari, mau bertambah-tambah, mau bertambah-tambah dan terus bertambah-tambah. Makanya di dalam Filipi 3 ayat yang ke-12, tolong dibantu dibacakan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ya, sejak aku ditangkap oleh Kristus Yesus, katanya Rasul Paulus. Ya, sejak aku ditangkap oleh Yesus Kristus, maka aku ini bukan merasakan bahwa hidup kekal itu sudah di tanganku, sudah beroleh semuanya. Memang saudaraku, janji Tuhan itu ya dan amin. Apa yang Tuhan janjikan itu pasti Tuhan genapkan. Dan kalau engkau punya iman, iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti daripada segala sesuatu. Jadi kalau Tuhan janji hidup kekal memang sudah jadi milikmu. Dan hidup kekal yang sudah jadi milikmu itu jangan cuma jadi milik. Tapi Rasul Paulus katakan, aku akan menjalaninya dalam hidup ini. Ya. Aku akan menjalani terus sampai aku memperoleh kesempurnaan itu. Amin. Amin. Ya, sampai memperoleh kesempurnaan itu. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Maksudnya, kalau kita ini hidup, Anda sudah ditangkap Tuhan, Anda sudah ditangkap Tuhan, Anda sudah beriman, Anda sudah percaya, maka konsepnya Rasul Paulus ini juga harus menjadi konsep kita semua, saudaraku ya. Harus jadi konsep kita semua. Apa? Kita memang sudah memperoleh, tapi gaya hidup kita menjadi orang yang sudah diperoleh bukan sembrono, bukan sembarangan. Tadi ayat yang pertama kita baca, kita harus tetap hidup dalam kekudusan, dalam jalurnya Tuhan. Itu sebabnya dalam Amsal mengatakan, tidak usah dibaca, jalan hidup orang benar akan terus bertambah terang sampai seperti rembang tengah hari. Anda mau hidup Anda jadi tambah terang, tambah terang, tambah terang, amin. Sampai jadi seperti rembang tengah hari. Biar terang benderang. Anda ingat Musa ketika turun dari gunung Sinai, wah semua tidak tahan karena mukanya bercahaya. Orang yang hidup dalam alur Tuhan makin hari bukan tambah pudar, bukan tambah gelap, bukan tambah berkurang, tapi makin hari makin bertambah-tambah sehingga hidupnya menjadi seperti rembang tengah hari. Rembang tengah hari itu menerangi yang ada di sekitar. Orang yang melihat juga lihat kita adalah terang. Amin. Untuk itu saya akan ajak Anda mempelajari satu keadaan di
Di Wahyu, seperti saya janjikan beberapa minggu yang lalu, kita akan belajar tentang sidang di Sardis. Sidang di Sardis. Di kitab Wahyu ada 7 sidang. Salah satu sidang adalah sidang di Sardis. Ayo, enggak usah dibaca, yang ini ada di dalam Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-6. Ya. Apa yang Tuhan keluhkan tentang sidang di Sardis, yaitu aku tahu pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, tapi kenyataannya engkau mati. Dikatakan hidup tapi mati. Dalam terjemahan yang lain mengatakan apa? Engkau tuh semangat, kelihatan semangatmu, kelihatan reputasimu, namamu terkenal, katanya gitu. Tapi sesungguhnya di dalamnya engkau hampir mati. Artinya kerjanya semangat. Dan orang di luar ngelihat dia beken, tenar gitu saudara. Tapi apa yang terjadi sesungguhnya rohnya, spiritnya sedang hampir padam. Nah itu sebabnya kita akan lihat kota di Sardis ya. Tuhan itu sangat cinta loh. Kalau berapa waktu yang lalu kita melihat tentang Sardis ini, Tuhan mengerti pekerjaan kita. Tuhan mengamati pekerjaan kita. Tuhan meneliti setiap pekerjaan kita. Kalau kerja kita seperti kualitasnya kayu, batu, atau permata, atau emas, atau perak, selalu akan mengalami ujian. Amin. Dan kalau sudah diuji, engkau dinyatakan lulus, itu luar biasa. Hari ini saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa kasih Tuhan, karya Tuhan atas salah satu sidang jemaat ini, ya, sidang jemaat di Sardis adalah sangat luar biasa istimewa. Apa saudaraku ya? Mungkin bisa kasih di saya sudah bagi ya di lembar kedua. Kota ini adalah sebuah kota yang ibu kota kerajaan Lydia. Lalu keistimewaannya apa? Satu, kotanya ini sangat strategis. Mengapa dikatakan sangat strategis? Yang pertama, kota ini dibangun di lembah. Dibangun di lembah yang dikelilingi oleh tebing tinggi. Tebing tinggi sekali. Kurang lebih 300 meter tingginya. Anda kalau rumah 300 meter itu kurang lebih 10 lantai ya. Kalau satu lantainya 3 meter. Oh, bangunan 10 lantai ada di sekelilingnya. Luar biasa kan? Ada di lembah dan dikelilingi oleh tebing. Ini adalah lembah daripada Gunung Timolus namanya ya. Lembah Gunung Timolus. Sehingga tebing ini bermanfaat sangat luar biasa. Zaman dulu perang enggak pakai drone, saudaraku ya. Kalau sekarang perang pakai drone gini, ya biar sembunyi di balik tebing, biar siapa itu Osama bin Laden itu biar sembunyi di rumah ya kelihatan dari drone. Ini zaman dulu perang belum ada yang pakai drone. Sehingga kalau ada sebuah kota, ini subur lembah ini, makmur. Dan di lembah itu ada banyak ternak domba. Sehingga menghasilkan bulu domba dan wool. Makmur, saudara. Makmur sekali. Lalu yang istimewanya adalah tidak bisa diperangi orang, ya, tidak bisa diperangi orang. Karena apa? Tebing-tebing daripada Gunung Timolus ini menjadi benteng yang sangat kuat. Ya. Polybius di zaman itu ada seorang penulis itu menuliskan benteng yang dimiliki oleh Sardis ini adalah benteng terkuat yang tidak tertembus oleh musuh. Lalu ada jempol, ada jempolan, luar biasa. Tuhan kasih Sardis ini sebuah benteng yang dijagai seperti kota benteng yang dibangun oleh tangan manusia untuk melindungi dirinya. Tapi ini Tuhan memberikan kepada mereka sebuah benteng yang
luar biasa kuatnya. Sehingga karena kekuatannya dia makmur di dalamnya dan tidak ada musuh yang mampu memberikan menyerang dia. Istimewa, Tuhan baik. Nah, untuk pemeliharaan daripada rakyat atau masyarakat yang hidup di Sardis ini, saudara, ternyata ada sebuah lubang di tebing itu, sehingga suplai makanan, suplai segala itu bisa lewat sana. Kalau Anda ke Bali barangkali seperti di Labuan Said gitu, saudaraku ya. Jadi ada tebing yang pecah dua gini, yang tengahnya ada sempit sekali. Kira-kira jalan ya kita bisa gini, bisa kadang-kadang miring, saudara ya, cukup panjang. Kira-kira seperti itu. Lah itu untuk suplai. Nah, jalan itu, tebing itu bukan lurus, tapi tebing itu lubang itu bukan lurus sehingga tidak tembus dari sini ke sana. Lekuk-lekuk gini. Orang luar tidak ada yang mengerti keadaannya. Lalu ciptaan Tuhan istimewa untuk pemeliharaan, untuk keamanan, semua diberikan kepada sidang di Sardis ini. Dan apa yang terjadi, saudaraku ya? Bukan cuma itu, berapa waktu yang lalu waktu saya khotbah saya sempat katakan di sana ada sungai yang mengalir ya. Ada sungai yang namanya Pactolus itu mengaliri yang namanya kota Sardis ini. Mengaliri ibu kota Lydia ini yang namanya Sardis, dan sungai ini airnya bawa serbuk emas yang terbagus di dunia. Hai, kalau depan rumahmu ada sungai, terus Anda bisa ambil ceduk-ceduk lalu emas, gitu saudaraku ya. Bukan cuma punya serbuk emas, tapi punya tempat untuk memproses daripada serbuk pasir emas ini jadi emas yang murni. Makmur bukan main, saudaraku ya. Makmur bukan main. Nah, lebih dari itu saya ceritakan dulu semua kelebihannya. Nanti kita akan bahas. Setelah itu ibu kota Lydia. Sehingga kota-kota yang ada di dalam penaungannya dia, pedesaannya, di daerah, itu semuanya kalau jual beli, pasar Sardis ini. Semua dari tepi sungai ini, dari tepi pantai sungai ini dibawa untuk kebutuhan orang-orang yang ada di daerah, di pedesaan yang di sekitar sana. Ekonominya jadi begini, saudaraku ya. Termasuk wool itu juga dipasarkan di kota Sardis ini. Luar biasa ekonominya. Sehingga kalau Anda lihat sejarah dunia, pertama kali ada mata uang itu kota Sardis ini. Kalau enggak, saudaraku, kalau bukan kota Sardis, Anda bisa bayangkan, saudaraku ya. Dulu itu garam di laut, asam di gunung, ketemu di pasar, pakai duit, tuker, pasir garam, tuker asam, tuker cuma sistem tuker gitu. Tapi karena pasar di Sardis ini ekonominya sangat maju, sehingga mereka mulai menciptakan rate, harga, nilai yang disebut sebagai mata uang. Mata uang pertama di dunia ada di Sardis. Anda kasih jempol. Tuhan kalau memberi kepada kita itu pasti yang terbaik. Amin. 1 Timotius 4 ayat 4. Apa yang Tuhan berikan itu selalu baik buat kita. Amin. Tuhan yang berikan selalu terbaik buat kita. Pada saat penciptaan Adam Hawa di dunia ini, saudaraku ya, apa yang terjadi? Tuhan ciptakan ini, Tuhan ciptakan itu, Tuhan ciptakan itu, dan Tuhan katakan selalu baik. Selalu baik. Jadi apa yang Tuhan berikan kepada kita semua itu terbaik. Amin. Amin. Jangan pernah nyeseli dirimu
Aku kok ndak podo sama si A. Bapaknya si A kok kaya, bapakku kok miskin. Kita nanti akan bahas. Terbaik buat setiap orang itu berbeda. Amin. Terbaik buat setiap orang itu berbeda. Jadi yang jelas Anda harus yakini dan syukuri bahwa apa yang Allah sudah berikan atas hidupmu itu apa? Nah, yang keras. Yang sudah Allah berikan adalah yang terbaik. Ucap syukur. Luar biasa Tuhan kita terbaik. Saya tanya, tebing tadi baik enggak? Baik. Saya tanya, goa, celah tadi, lubang tadi, baik enggak? Baik enggak? Kalau enggak ada celah, enggak ada tembusnya, mati di tengah. Ada celahnya. Jadi baik. Tapi saya tanya, baik, buruk, sangat tergantung pada bagaimana kita menyikapi dan menilainya. Anda tahu, saya akan cerita sedikit, saudaraku ya, tentang tebing dan celah. Tebing dan celah ini. Peristiwa sejarah menuliskan ya, di tahun 546 sebelum Masehi, itu ada yang namanya Croesus, seorang sejarawan, penulis, itu menuliskan bahwa kota Sardis ini ternyata di tahun 546 sebelum Masehi dikalahkan oleh Persia. Anda mungkin pusing, ya apa carane ngalahno? Gimana caranya ngalahkan? Raja Libya ya, Raja Tarsis itu karena merasa sangat mapan, sangat enak, makmur, dia berjaya dan sadar diri bahwa benteng itu kuat dan kokoh. Terlalu pede. Ada negara di nun jauh di sananya. Ada negara Persia yang Anda kenal, Persia itu Raja Kores adalah raja yang diutus oleh Tuhan. Raja kafir yang diutus oleh Tuhan untuk memperbolehkan, mengizinkan orang Israel sebagai buangan itu kumpul kembali ke Yerusalem dan membangun kembali bait Allah. Raja besar, ini raja pilihan. Ini besar sekali saudara, kok ini dari keadaan Daniel dari Babel turun beberapa generasi sampai ke Raja Persia ini. Nah, Raja Persia, Raja Kores ini adalah raja yang mengizinkan orang Israel balik ke Yerusalem dan memberikan bekal untuk membangun kembali rumah Allah. Tapi apa yang terjadi saudara? Raja yang namanya Raja Lydia ini, dia saking merasa makmurnya, saking merasa amannya, saking merasa berjayanya, dia mulai pengen mengalahkan Raja Kores. Dia perang maju, keluar dari tebing, dia maju perang, dan akhirnya dia dikejar kembali ke negaranya di Sardis. Tapi mereka kembali tidak bisa menyerang Sardis ini. Karena sana sini ada benteng yang kuat, yaitu tebing. Raja Lydia tidak menyadari keadaannya. Dia masih pede sekali, ya. Untuk apa? Untuk mempersiapkan perbekalan. Serang lagi Persia itu. Gitu, saudara. Serang lagi Persia. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak menyadari keadaannya. Bahwa ketika Raja Persia ini ngejar tidak kena, lalu Raja Persia ini memberikan pengumuman sayembara buat seluruh pasukannya. Siapa yang bisa menerobos masuk, kasih hadiah sangat besar. Wah, berlombalah mereka mencari kelemahan daripada kota Sardis, kelemahan daripada benteng Sardis ini. Apa yang terjadi? Mereka berkemah di sekitar tebing itu tadi. Sekali waktu mereka semua mengamati karena mereka semua mau hadiah gitu ya. Jadi semua melilihi saudara, diamati apa yang terjadi
Sekali waktu ada orang yang namanya salah satu prajurit yang ada di Sardis ini, topi bajane ceblok, rontak gitu saudaraku ya. Mereka ada satu orang dengar, kalau enggak salah saya lupa namanya ya, kalau enggak salah namanya Herodotus yang jatuhnya, blek gitu. Ketika jatuh, wah orang tentaranya tadi lihat, loh jatuh dari tebing gitu ya. Tapi apa yang dilihat oleh pasukan Persia ini? Loh, tentara ini turun dan sebentar lagi ngambil keluar, naik lagi, topinya sudah dipakai lagi. Lalu dia mengerti, di tengah-tengah ini ada jalan untuk masuk, ada lubang untuk bisa menembus. Bisa ngerti saudaraku ya. Lalu dia mulai menjajaki dan setelah itu dia ajak pasukan Persia, dia sebagai pemimpinnya nyerang Sardis dan Sardis hancur pertama kali Sardis hancur. Saya tanya, lubang itu kelemahan atau kelebihan? Tebing itu kelemahan atau kelebihan? Berkat atau kutuk tebing itu? Lubang itu berkat atau kutuk? Pisau mata dua. Anda tahu ya, pisau mata dua. Tergantung daripada pribadi yang menyikapinya. Anda ada waktunya mungkin diizinkan mengalami masalah yang cukup pelik. Susah banget. Aduh, aku kok orang lain enggak ngalami seperti aku ini. Orang lain kok enggak gini. Aku kok begitu susahnya ya, gitu. Mungkin anakku nuakal, anaknya orang lain loh baik-baik. Anda harus tahu, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi sebetulnya adalah untuk memelihara, bukan untuk merusakkan. Lubang ini bukan untuk menghancurkan kota Sardis, tapi lubang ini untuk memelihara rakyat di Sardis ini supaya hidupnya tersuplai, terpenuhi semuanya. Sirkulasi bisa terjadi, jual emas bisa karena ada jalur keluarnya. Tapi kalau tidak berhati-hati dalam menyikapi berkat, berkat ini bisa berubah jadi kutuk. Dulu miskin, setia banget. Tuhan, aku kok miskin. Kapan aku diberkati sama Tuhan? Kapan aku diberikan Tuhan kekayaan? Dan lain sebagainya. Akhirnya kerjanya tekun. Setelah kerja tekun, jadi kaya. Nah, kekayaan ini berkat atau kutuk? Tadi ayat pertama yang kita baca, jalan orang benar itu akan selalu, jalan orang selalu dalam kebenaran, dia akan terus bertambah kuat. Tapi sebaliknya berarti, kalau jalan ini keluar dari jalur kebenaran, maka dia akan jadi semakin bertambah lemah. Setelah kaya, lupa gereja. Banyak acara, banyak undangan karena terpandang. Pada saat miskin ndak ono sing ngundang, datangnya timbang di omah ya nang gereja saudaraku ya. Ndak ada yang ngundang. Undangannya pada saat sudah kaya, sana sini ngasih undangan. Lari sana, lari sini. Dan dampak yang terjadi, kalau sebuah keluarga undangannya terlalu banyak, bapaknya punya undangan sendiri, mamanya punya undangan sendiri, anaknya punya undangan sendiri kalau yang sudah gede-gede. Kalau yang kecil-kecil ya masih melok. Tapi kalau papanya sama mamanya banyak undangan, anaknya ini kemana? Ya melok undangannya, kalau enggak melok papanya, melok mamanya, atau melok dua-dua. Tuhannya ditinggalkan. Makanya Daud ngomong, Tuhan jangan buat aku terlalu kaya. Supaya aku tidak menghujat Tuhan dengan kekayaanku. Tapi jangan juga buat aku terlalu miskin. Karena dengan miskin aku bisa tidak memuliakan Tuhan. Apa sebenarnya?
miskin pun seizin Tuhan hidup dalam pergumulan ada berkat tersendiri. Elia ketika ada di Sungai Kerit, di tepi Sungai Kerit, tangannya enggak punya apa-apa, tangan kosong, enggak bawa apa-apa, enggak bawa roti, enggak bawa apa. Tapi kesetiaannya dalam mendengar Tuhan, dia selalu saja, saudara, Sungai Kerit itu tebing-tebing banyak. Kalau Elia ada di kanan, lalu gagaknya datang ke kiri, enggak ketemu. Tapi selama Elia ada di tepi Sungai Kerit, sekalipun keadaannya pas-pasan, bukan pas-pasan, enggak punya opo-opo. Pemeliharaan Tuhan selalu ada pada Elia. Kok enggak simpangan jalan ya? Tahu simpangan jalan? Loh, gagaknya ngomong aku di sini. Gagaknya handphone Elia. Aku di sini di timur. Elianya buka handphone. Sudah ada handphone belum? Enggak ada. Kalau satu di kanan, satu di kiri, enggak ketemu. Tapi saya yakin Elia itu tengen, peka dengar suara Tuhan. Dan selalu mengamati, menantikan. Oh, sayapnya burung gagak itu gede, saudaraku. Pasti ada suaranya. Ada tanda-tanda di mana dia harus menunggu daging yang dibawa gagak. Amin. Ini tergantung. Jadi berkat itu bisa berubah menjadi petaka. Kalau yang menyikapinya, kepribadian yang menyikapinya tidak tahu menjaga hidup untuk tetap berada di dalam jalur Tuhan. Amin. Amin. Saya tanya kembali sekarang. Lobang itu berkat atau kutuk? Lobang itu berkat atau kutuk? Ya berkat, ya kutuk, saudaraku. Jadi kita ini dalam menerima berkat Tuhan, kita juga harus bisa punya hikmat untuk punya kebijaksanaan di dalam menyikapi berkat. Amin. Amin. Sebaliknya ketika kita mengalami kesukaran, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita menghadapi tantangan, yo rumahku ada di pojok gunung, gerejanya jalan kaki 4 jam dari sini. Anda tahu para misionari lokal, saudaraku, di desa-desa di pedalaman sana. Kalau mau ke gereja Minggu dari pagi, kadang-kadang Sabtu malam sudah berangkat turun di pegunungan untuk bisa ke gereja, untuk bisa beribadah. Lalu mereka balik juga bisa 4 jam, bisa lebih. Kutuk atau berkat? Sorone yo enake. Wong ndek Bintoro iku neken sepeda motor grung. Oh 5 menit tutup gereja pisan. Gitu saudaraku ya. Terus mulai grung 5 menit tutup. Anda tahu, sekalipun tempat terpencil, di situ juga itu adalah baptisan api yang membuktikan itu berkat, saudaraku. Berkat kalau dijalani dengan ucapan syukur, dengan ketekunan, dengan roh yang menyala-nyala tadi. Biar rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu perlu roh menyala-nyala. Ke gereja kalau rohnya enggak menyala-nyala, cuma pengisi absen. Enggak dapat apa-apa, saudaraku. Terus nang nyanyi, nang firman, nang buyar. Loh, pengisi absen. Gereja 1 jam saja saya tidak mencemooh, enggak. Itu luaris, saudaraku. Karena sambil ke mall, sambil menggok, bawa cemilan gitu ya, berondong, lalu keluar langsung makan dan minum di food court. Makan waktu sedikit, kalau ke tempat lain makan waktunya banyak, belum PP-nya. Tapi saya yakin jangan sampai roh kelihatannya menyala-menyala semangat dan punya nama, tapi Tuhan bilang rohmu mati. Amin. Jangan Tuhan bilang rohmu mati. Ya. Lalu
nanti saya lanjut minggu depan ya, separuh saya bahas hari ini. Bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menerima berkat. Adakah kita mempunyai ucapan syukur? Ini Raja Lydia ini menerima yang baik dari Tuhan semua. Dan dia merasa bangga diri. Dia merasa bangga diri. Apa yang terjadi secara bangga dirinya itu? Wah, yaitu ambisinya muncak. Orang memang punya ambisi, semua orang punya ambisi. Masuk, wes aku lahir jadi anak itu kan becak, sampai besok ya tak jadi anak itu kan becak. Kan enggak, saudaraku ya. Enggak semua. Anaknya Lim Sulyong aja mau meningkatkan terus usahanya. Sekarang kalau Anda masuk Indomaret, siapa enggak ngerti sari roti? Betul. Dulu sari roti itu bukan punya siapa-siapa. Tapi karena ini Salim Group ini, akhirnya bukan cuma boga sarinya, bukan cuma tepungnya, sampai ke mie-nya. Dari mie sampai ke rotinya, itu punya boga sari semua. Saudara. Berkembang. Tapi hati-hati. Jangan berkat yang Tuhan berikan. Jangan fasilitas lengkap yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Itu kau sikapi dengan bangga diri. Kau sikapi dengan sebuah kesombongan. Aku loh, siapa yang bisa ngalahkan? Persia tak ancurno gitu. Sampai sudah dikepung. Sampai sudah diamati. Raja Lydia ini tidak sadar diri sama sekali. Sampai akhirnya diserang oleh Persia dan jadi hancur. Amin, amin. Jangan sombong. Kesombongan itu adalah awal daripada kejatuhan. Ya, kesombongan itu awal daripada kejatuhan. Itu sebabnya saudaraku, tidak boleh sombong. Biarlah engkau jadi rendah hati. Amin. Ayo angkat tanganmu dan katakan, aku rendah hati. Halo? Aku rendah hati. Ayo dipegang di sini. Pegang sininya ya. Aku rendah hati. Tak tanyai tenan tak? Tenan tak? Tenan tak? Aku, ayo yang keras sih. Aku tak diem sekarang. Yang keras. Pegang sinimu, berikan pernyataan yang sungguh. Aku rendah hati. Ayo yang keluar dari dasar hati. Ayo, tak, saya yang dengar. Tuhan juga dengar. 3, 2, 1. Aku rendah hati. Aku rendah hati. Sekali lagi. Aku rendah hati. Tenan ta? Tenan ta? Setiap orang punya titik sombong yang berbeda-beda. Kadang-kadang kesombongan ini timbul justru di tengah kekurangan kita. Kita berusaha untuk menutupi kekurangan. Jadi sombongnya bukan main. Kasarnya ngomong, aduh hari ini loh. Wong ndak ono apa-apa tapi sombongnya gak karuan. Bukan gak ada apa-apanya. Malah banyak kekurangannya. Sombongnya diketok-ketok. No, ya. Lalu aku rendah hati. Kalau Raja Sardis ini gimana? Rajanya Sardis ini gimana? Sombong dari kelebihannya. Tuhan kasih dia fasilitas yang istimewa. Dan fasilitas itu dia tidak sadari. Apa yang ada pada kita sebenarnya semua adalah karena anugerah. Amin. Yang ada padaku adalah anugerah Tuhan. Kalau engkau diizinkan punya duit, anugerah. Kalau engkau diizinkan punya papa mama yang baik, anugerah. Apa saja yang ada padamu, itu adalah fasilitas yang Tuhan tanamkan. Tuhan tanam modal dalam dirimu. Amin. Tuhan tanam modal dalam dirimu. Mungkin saya bisa dibantu pinjam kacamata ya. Tadi saya sampai telepon, tapi ini sudah datang. Oke, makasih. Tapi untung apal, saudara. Apal separuh ya. Ya, enggak boleh sombong. Anda sombong? Anda sombong?
kadang-kadang enggak kroso, saudaraku ya. Sombong itu kayak orang kepleset gini loh. Moro-moro gitu ya. Mau sudah ngempet-ngempet mulut, moro-moro keperucut sombong, saudaraku. Orang sombong itu mengangkat diri, caranya macam-macam. Ada yang gini, saya punya teman satu yang kalau sombong itu, dia enggak kroso, dia bilang mesti, kasihan loh orang itu gini, kasihan loh orang itu gitu. Dengan kata lain, aku enggak loh. Benar ya, aku enggak. Kasihan ini, kasihan kabeh. Saya kalau ketemu sama temen, baru ini ketemu, dia lama 30 tahun lebih enggak ketemu, baru ini ditelepon ketemu. Begitu telepon ya nak ngomong ya, kasihan loh orang ini loh. 30 tahun lalu sama sekarang, kok pancet gitu saudaraku ya. Pancet kasihan lo. Ya, jadi apa? Ojo terlalu sombong. Di tengah kelebihanmu ada kekurangan. Amin. Di tengah kekuranganmu bisa jadi kelebihan. Itu sebabnya Filipi katakan, satu orang punya kekurangan, satu orang punya kelebihan. Masing-masing akan saling menutupi dan menjadikan persekutuan anak-anak Tuhan itu sempurna. Amin. Anda mau disempurnakan? Ya. Kekuatan yang istimewa. Fasilitas yang istimewa. Saya tanya, ya. Jadi kebanggaan enggak? Kamu kerja bayaran piro? 100.000 sehari. Kamu tahu, aku tuh 100 juta loh sehari. Wow, gitu ya. Bangga enggak? Mungkin Anda enggak ucap. Karena kalau ketemuan Anda punya duit 100 juta sehari, dirampok kan gitu ya. Jadi menengai. Tapi kalau ada orang kerja bayaran 100.000 Anda gini, dilirik ini. Aku ada 1000 kalinya. Gitu. Bener enggak? Sering gitu. Hati-hati. Jangan kelebihanmu itu membangkitkan kebanggaan yang lebih. Karena kelebihan itu pinjaman yang Tuhan percayakan kepadamu. Talent yang Tuhan percayakan kepadamu supaya engkau bisa jadi berkat bagi orang lain. Amin. Supaya apa? Engkau bisa jadi berkat buat orang lain. Anda percaya itu? Anda percaya enggak? Anda bangga enggak dengan keadaanmu? Keluargaku bagus semua gitu. Sehingga ya ini keadaanku bagus semua. Enggak berjaga, saudaraku. Elia bangga banget. Habis bantai berapa ratus nabi Baal. Wantai. Wah bangga Elia. Pada saat dia bangga, Isabel dengar, besok kamu tak matiin. Lari kebirit-birit. Anda enggak bayangkan kan kalau yang namanya Elia yang bantai Nabi Baal. Loh, ngeri loh saudaraku ya sebetulnya. Nabi Baal itu menungso kabeh. Orang cup. Anda bisa bayangin, enggak sampai hati bisaan ya. Itu luar biasa. Tapi apa yang diperintahkan Tuhan itu dijalankan tepat oleh Elia. Saya yakin ketika selesai membantai, bangga dirinya muncul, saudaraku ya. Wow, ternyata aku bisa. Wow, ternyata aku luar biasa. Isabel kirim berita, besok jam gini, kamu mati kayak yang kamu bunuh. Bayangin 300 dibantai. Isabel itu loh perempuan. Dia kok gak ngomong, ini tak bantai pisan kamu. Loh kan gampang kan sebetulnya. Buktinya apa? Alkitab menuliskan, dia lari, 1 Raja-Raja 19. Dia lari sampai kesel, sampai enggak karuan. Sampai ngomong sama Tuhan. Mati ya Tuhan. Loh, mari mati ini 300 orang. Kok mati ya Tuhan? Mati ya Tuhan. Hati-hati, jangan lengah. Tetap berjaga. Supaya ketika engkau berjaga, iblis tidak punya kesempatan untuk nyerang kau. Jangan terlalu berbangga diri. Aku pelayan Tuhan. Aku pendeta besar. Aku terkenal. Aku kaya. Aku diberkati. Aku baik-baik saja. Pada saat engkau merasa kuat. Rasul Paulus katakan apa? Sebenarnya engkau lemah. Tapi pada saat engkau merasa lemah, Tuhan ikut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kehidupan.
Amin. Engkau terlalu bangga. Ayat penutup, Ibrani 13 ayat 21. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ditambah 2 Korintus 7 ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Ya. Mari kita yang punya janji, kita yang difasilitasi oleh Tuhan. Anda dapat fasilitas dari Tuhan? Ojo mbok pikir yang sekarang Anda punya itu punya mulu. Bukan. Itu semua fasilitas dari Tuhan dipinjamkan kepada kita. Seperti raja yang berikan talenta-talentanya kepada pekerja-pekerjanya untuk dikaryakan. Mari berkarya dengan menjaga kekudusan. Dan Ibrani 13 tadi katakan, itulah perlengkapan ya yang Tuhan berikan supaya kita melakukan sesuai dengan kehendaknya. Fasilitas yang ada pada dirimu, ada kehendak Tuhan. Amin. Kalau engkau diizinkan kaya raya, jangan hambur-hamburkan. Karena Tuhan punya rencana. Kalau engkau diizinkan pinter, Tuhan punya rencana. Kalau engkau diizinkan pas-pasan, ya Tuhan punya rencana. Itu modal Tuhan sedang berinvestasi dalam hidupmu. Untuk apa? Ini kerjakan kehendaknya bagi apa? Kemuliaan namanya. Amin. Ayo kita bangkit berdiri.